Bismillahirrahmanirrahim warohil kudus al ilahul wahid demi nama Bapa, Putra dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Salam sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberi like, sehingga video dari channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang, dan teman-teman boleh memberikan komentar yang berkaitan dengan video yang saya upload. Sahabat yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan menyaksikan kembali bagaimana para polemikus muslim atau muslim ini yang doyan masuk ke dalam room untuk berdebat dan tidak membawa data-data yang valid atau data-data yang dapat dipertanggungjawabkan, hanya modal penafsiran-penafsiran yang begitu liar, akhirnya dididik, diarahkan oleh para apologetik Kristen dengan sabar. Nah, kali ini kita akan melihat teman-teman, mereka berdiskusi, dan teman-teman jangan skip, karena ini penting supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap. Tak perlu menghujat, hanya sediakan hati yang waras, hati yang dingin, untuk belajar mengetahui segala sesuatu, supaya kita tidak dibodohi oleh orang-orang yang hanya ingin mendapatkan sesuatu daripada ajaran-ajaran mereka, termasuk Islam dari Kristen. Nah, tetapi kali ini mari kita fokus, karena perdiskusian ini memberikan gambaran kepada kita seperti apa ilmu daripada oknum-oknum muslim ini, dan semoga kita diberikan wawasan. Jangan skip ya teman-teman, supaya teman-teman mendapatkan informasi yang lengkap, dan simak baik-baik, bagikan supaya ada banyak orang yang dicerdaskan. Ini dia videonya teman-teman. Tafsir Ibnu Katsir, orang-orang mukmin itu beriman dan dari kalangan umat beriman ini kepada semua nabi yang diutus dan beriman kepada semua kitab yang diturunkan. Mereka sama sekali tidak ingkar kepada sesuatu pun. Ya, barakallah fi. Baca dari atas dulu, jangan langsung potong ya. Ini Pak nih ya, nih. Yang dimaksud adalah Al-Quran katanya, meskipun dalam kurung, dan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak dan Yakub, yakni semua suhuf dan wahyu yang diturunkan kepada mereka dan anak-anaknya. Mereka adalah kabilah-kabilah dari kalangan Bani Israel yang bercabang, dan dari anak Israel yang jumlahnya 12 orang, dan apa yang diberikan kepada Musa, Isa yang dimaksud ialah kitab Taurat dan kitab Injil dan para nabi di Tuhan mereka. Hal ini mencakup pengertian kepada semua nabi secara umum. Kami tidak membedakan seorang pun di antara mereka, bahkan kami beriman kepadanya. Jadi semuanya apa, nggak boleh cuma Muhammad tok. Apalagi kalau menggunakan masa, tidak ada yang masanya Nabi Isa. Iya, maksudnya semuanya kami terima sebagai nabi. Tuh, kenapa yang tidak beriman itu, contoh umat Yahudi menolak Nabi Isa dan Nabi Muhammad, itu artinya tidak beriman. Nah, umat Islam menerima semuanya itu. Anda nggak masuk ke jumlah Yahudi, Pak. Kenapa mengatakan kami? Iya, karena contoh, ya dari semua yang tertulis ini tidak semua kau anggap nabi, ya. Ibrahim kau anggap nabi nggak? Ibrahim kau anggap nabi nggak? Ya, kalau Ibrahim nabi dalam pengertian membawa kau anggap nabi tidak? Ibrahim. Ismail kau anggap nabi nggak? Ismail anak Ibrahim, Ishak, Yakub. Ya, kau anggap nabi nggak? Nah, ini kan kamu tidak beriman itu. Nah, Islam semua mengimani mereka ini nabi, sama kedudukannya. Bagaimana logikanya ketika kami Isa kau anggap nabi nggak? Yesus nabi, betul. Nah, ngapain kau apa sih arti iman bagimu iman? Iman itu, iman kepada para nabi ini, kami mengimani mereka benar-benar utusan Allah. Sedangkan Yahudi menolak bahwa Isa itu utusan Allah, dia tidak mengimani itu. Oke. Dia juga tidak mengimani. Sekarang saya tanyakan, apa kitab yang diturunkan kepada Ibrahim dan Ismail? Ya, itu bentuk suhuf, baca di bawah, suhuf Ibrahim dijelaskan. Apa suhufnya, Bapak? Suhufnya mana? Sekarang lebaran itu mana? Kalau kurang jelas di tafsir ini, baca di tafsir lain supaya bisa paham. Ya, suhufnya itu mana? Lebaran kitabnya itu mana? Padahal yang dibilang yang dipalsukan cuma Taurat dan Injil ya, bukan suhuf ya. Suhuf Ibrahim itu ya, ingat suhuf Ibrahim ya. Suhuf itu lembaran-lembaran ya. Sekarang mana suhuf Ibrahim? Suhuf Ibrahim. Mana? Di mana barangnya? Ya sudah nggak ada. Sekarang kita Al-Quran. Ngapain menyimpan itu lagi? Yang jelas kami mengimani. Ini ya Pak ya. Allah pernah memberikan itu. Ini Pak. Kita live kan ya. Ini Pak, itu semuanya katanya Al-Quran. Kamu cuma percaya Al-Quran doang, nggak ada bukti yang lain. Udah gitu doang. Gak apa-apa, kita hormati. Tidak ada catatan buku yang lebih tinggi dari Al-Quran. Memangnya kamu lebih percaya buku manusia daripada dari Tuhan? Loh, makanya gini loh, itu adalah kamu percaya bahwa itu adalah buku dari Tuhan. Itu untuk kamu.
Iya, buat kamu itu bukan dari Tuhan. Kamu lebih percaya catatan dari manusia. Loh, saya nggak percaya itu dari Tuhan. Kan yang percaya dari Tuhan kamu. Lah iya. Memangnya makanya ini kalau saya percaya bahwa Al-Quran itu dari Tuhan, saya udah jadi Islam. Yang jelas tidak ada yang lebih tinggi dari Al-Quran. Bapak nggak ngerti aku yang saya ngomong. Bapak itu cuma percaya satu kitab doang. Katanya Al-Quran, selesai. Nggak ada Bapak tuh percaya para nabi dan sebagainya. Nggak ada. Para nabi yang versi Al-Quran. Itu Pak Pras, kamu ya Ibrahim kamu akui nabi nggak? Loh, enggak, mana? Itu kata siapa? Enggak kata siapa. Itu kata siapa? Kata Muhammad. Fashion by Shopee, stylish setiap saat. Temukan beragam koleksi fashion pria favoritmu mulai dari 50.000. Penuhi kata siapa? Kata Muhammad kan? Diakui nabi tidak? Sebentar, bukan nabi. Memang nggak ada sejarahnya dia nabi. Nah, di mana ada? Kamu tidak mengimani bahwa dia nabi. Loh, memang nggak mengimani, memang nggak ditulis. Iya, memang firman Tuhan nggak mengatakan dia nabi. Bukan dong. Nah, kamu tidak mengimani dia nabi itu artinya kami mengimani. Sekarang saya tanya, Iya. Kalau oke Pak, kalau memang dasarnya adalah beriman kepada semua nabi, pertanyaan saya, ada 124.000 nabi di dalam Quran, apakah Bapak beriman kepada semuanya itu? Bapak tak kenal? Ya, Al-Quran menyebutkan 25 nabi yang kami imani. Tetapi Al-Quran juga menjelaskan sesungguhnya nabi itu udah banyak. Iya, Bapak beriman nggak kepada mereka? Ibrahim, seterusnya Adam, Idris, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Isa, seterusnya tertulis dan kami imani. Ya, gini Pak, kalau beriman ke semuanya semuanya 124.000 apa harus hafal? Nabi tidak? Nah, 124.000 apa tidak? Itu Nabi benar toh? Kau anggap Nabi nggak? Sebentar Pak, Bapak beriman ke 124.000 Nabi tidak? Daud dan Sulaiman membangun bait suci. Kau anggap Nabi tidak? Daud Nabi. Oke ya. Catat Pak Pras ya. Kau orang pertama yang mengatakan Daud Nabi. Ya. Ya, orang pertama yang saya dengar. Ya. Sulaiman Nabi bukan? Bukan. Ya, kaum mudah bisa memahami apa maksudnya mengimani semua nabi. Ya, nabi ke-50 apa? Pak Iwan. Pak Iwan nabi ke-50. Ini loh, Pak Iwan tuh nggak ngerti saya ngomong apa. Bapak itu percaya cuma pada satu kitab, bukan kepada para nabi. Nggak ada buktinya. Buktinya hanya Al-Quran. Para nabi itu kami imani bahwa mereka benar-benar nabi ke-50 apa? Nabi para ke-50 nabi versi yang tercatat versi Al-Quran. Al-Quran itu ada 25 nabi dan berarti, kami tidak menolak menerima kenabian mereka. Quran tidak mencatat nabi ke-50 ya? Berarti tidak beriman ya? Tidak, yang disebutkan kan 25 nabi. Iya, berarti nggak beriman dong ke yang nabi ke-50? Yang disebutkan 25 nabi. Ya kalau gitu, untuk apa Anda sebutkan 124 nabi kalau Anda tidak mengimani nabi-nabi dalam Alkitabmu? Iya, artinya kan masih ada cacat. Masih ada cacat di situ. Anda tidak konsisten, Anda tidak konsisten. Itu yang maunya, itu kan maunya Adam kalau akui nabi tidak. Itu maunya kamu. Alkitab tidak pernah menceritakan bahwa dia nabi atau tidak. Ini loh, firman Tuhan yang tercatat tidak ada mengakui Adam itu nabi. Yang ngomong nabi itu cuma Al-Quran. Nabi, sebentar. Arti pengertian nabi apa sih? Pengertian nabi apa sih? Tidak mengimani ya. Pengertian nabi itu apa sih? Dari dulu Islam dan Kristen nggak sama tuh pengertian nabi. Nabi itu apa sih? Bagaimana, Iha? Gimana, Pak? Udah apa? Kuat loh memang ke neraka nanti. Ya ngapain masuk neraka? Memang harus kan, wajib. Mana sih lo? Kalau Islam masuk dulu itu. Kalau saya bilang tipsnya bagi-bagi dong. Bagi-bagi tips dong. Kenapa sih lu bisa kuat gitu loh? Gue denger aja serem. Kok lu bisa kuat itu? Kenapa sih bisa? Tipsnya ya, kalau masuk ditahan aja. Apa? Ya kalau memang masuk ditahan aja, ditahan. Nanti ujung-ujungnya keluar masuk surga juga. Berarti neraka dulu kan? Ya kalau orang jahat, orang Islam yang jahat munafik ya dibakar dulu di neraka. Emang ada yang tapi pada umumnya? Pada umumnya masuk neraka dulu nggak semua? Ya ibarat gini, ibarat jalan tol ya, itu seperti jembatan. Ya. Kok mesti pakai ibarat sih? Ya kan itu mesti pakai ibarat. Kita pakai logika yang sehat itu, makanya ibarat penghubung jalan tol Surabaya ke Madura. Kalian tuh ngapain sih ke situ? Maksud gua, memang kalian tuh ngapain sih di situ? Boleh tahu nggak? Maksudnya? Ceritanya ngapain? Enggak, ceritanya kalian ngapain lah ke situ? Ya kan ada jembatan itu kan. Memang lewat situ dulu. Ah, masuklah. Lewat atau masuk?
lewat lah. Tapi nggak masuk. Memang lewat di wilayah neraka gitu. Memang bawahnya neraka. Tapi nggak masuk. Itu termasuk wilayah itu kan termasuk wilayah neraka. Misalnya kan di sepanjang Surabaya itu ada jalan tol di atas sana, tapi termasuk apa? Kita termasuk surga wilayah Surabaya kan? Jadi surga itu mesti ngelewatin neraka dulu gitu. Iya memang. Menurut satu jalan lah, satu blok lah itu. Maksudku satu komplek. Gimana? Ya memang itu alur ceritanya gitu. Harus kalau ke surga memang lewat neraka dulu. Ya, itu nggak bisa langsung gitu maksudku. Memang nggak ada gitu. Ya ada di aula gitu. Kalau langsung ya nggak masuk neraka dulu, langsung lewat jembatan Shiratal Mustaqim itu. Bahkan nggak merasa panas, mungkin merasa panas dikit lah. Karena di bawah kan seperti direbus kan. Masa? Buset, lu jauh berapa kilometer aja? Bro, lu berapa kilometer aja katanya itu panasnya kayak matahari di atas kepala lu. Ya, intinya gini banget ya, intinya masuk surga itu nggak semudah yang dibayangkan. Maksudnya sebenarnya kehidupan dunia ini hanya sedikit kali itu jalan ceritanya ke surga itu. Nanti setelah di surga nanti masih ribuan dan bahkan puluhan ribu nanti masih nunggu di alam barzakh, kemudian masih nggak kebayang lah nanti. Itu yang gue salut sama lu. Kenapa lu kuat? 10.000 tahun perjuangan. 10.000 tahun kita logikanya kalau mau cari duit kan harus kerja dulu kan. Nah itu nggak mudah tuh mendapatkan kenikmatan itu. Dunia ini sifatnya sementara nggak? Ya sementara lah. Kalau akhirat kekal selamanya. Udah kalian. Kenapa kau percaya keluar? Kalau saya percaya. Kenapa kau? Berarti akhirat kau nggak kekal. Mampir dulu neraka. Ya memang kan bagiannya neraka kan ada sendiri kan, itu kekal memang. Bagian orang misalnya orang non muslim gitu ya, non muslim memang kekal gitu. Ini kok jadi saya diajak diskusi nih? Iyalah, kan gue pengen tahu ini loh, neraka itu gimana rasanya gitu kan. Boleh dong gue nanya-nanya. Sebenarnya kalau Bang Ade cari ya, agama manapun lah, ajaran manapun, itu sebenarnya yang sistem mampir dulu ke neraka itu cuma hanya Islam. Itu malah kalau menurut saya itu logis itu malah. Karena iya, logikanya kenapa? Logikanya gini kan, ibarat ada orang Islam jahat ya, korupsi, menipu, maling, berzina kan. Nah, waktu meninggal dalam keadaan jahat, itu tetap ada hukumannya, nggak bisa lepas tangan. Makanya Allah itu membiarkan dibakar dulu di neraka, direbus sampai dosanya bersih, kemudian diangkat, dimasukkan, ujung-ujungnya masuk surga. Semua mati Islam itu. Apa hubungannya dosa terus dicuci gitu? Karena kalau kita dibakar terus dosa jadi habis, itu gimana tuh? Logikanya kan kalau di sini kan di Indonesia logikanya normalnya kan kalau orang jahat kan di penjara dulu kan, kemudian dilepaskan lagi kan. Ya betul, ada hukumannya logikanya kan. Jadi mantan, iya. Terus karena penjahat itu setelah di penjara keluar gimana tuh? Jadi orang suci nggak? Ya itu kan di dunia logikanya gini, kita pakai logika. Makanya jangan tarik ke situ. Kalau kan masih lari analogi ke situ ya, aku ikutin. Memangnya kalau di narapidana kalau pas keluar jadi nggak jadi bersuci? Agak juga kan? Ya jangan semua. Namanya logika itu nggak bisa sama lah. Kita logika itu dunia ya. Yang disamain makanya. Kenapa kalau sama penjara? Ya aku bingung lah, ya aku samain lah. Kuset lah, kan dipikirin aku penjara. Itu logika yang saya pakai itu logika yang masuk akal memang. Logikanya saya coba akalnya gimana? Iya, akalnya gimana coba? Kalau lu masuk neraka, keluar suci, itu gimana coba? Gimana? Nah ya makanya ibarat kita buat salah kan di dunia kan, ya kan? Ya. Korupsi, penjara. Keluarlah penjara. Jadi suci. Jadi sampah masyarakat atau gimana? Minimal hukuman kita itu sudah dihukum, kesalahan kita ada dihukum lewat penjara itu kan, keluar kan udah menjadi manusia beda itu kan? Manusia beda gimana? Kalau ngelamar kerja PNS diterima kira-kira? Apanya? Kalau jadi nama PNS gitu, mantan napi misalnya. Namanya perumpamaannya nggak harus sama dengan yang diumpamakan loh Bang. Yang penting kita artinya kesalahan itu melekat kan jadinya kan. Walaupun dia dihukum, maksudku tetap kesalahan itu ada diperhitungkan, nggak akan bisa dilupain toh. Itu pakai perumpamaan di dunia beda. Maksudnya kita ngomong perumpamaan harus sama dengan yang diumpamakan. Bener, apalagi di sono. Lu nggak buat lu karena lu neraka terus tiba-tiba lu jadi suci keluar. Apa hubungannya lu dibakar sama lu nggak suka? Makanya lu dibakar tiba-tiba untuk menyucikan. Loh, hubungannya? Ya kan ada imannya,
percaya pada Allah dan Nabi Muhammad. Jadi nggak logika. Walaupun jadi sekarang udah nggak logika nih, pakai iman aja, nggak ada logika lagi ya. Dua-duanya dipakai logikanya. Nah yaudah logikanya dulu dah. Jangan logikanya dulu deh, sekarang kita jangkau iman dulu. Coba gimana? Hubungannya kamu dibakar terus suci. Lah, itu waktu dibakar itu ada iman loh. Orang-orang Islam itu kan. Ada iman walaupun sebiji sawi loh. Ada imannya. Nah, dosa-dosanya waktu dibakar itu bersih. Kemudian imannya kan itu ibarat kamu itu berusaha dulu, kemudian hasilnya kamu dapat. Maksudnya, nah setelah dosanya bersih, baru ada iman itu tiket masuk ke surga. Silahkan masuk. Nah, gitu. Statusnya apa tuh? Kalau silakan masuk, berarti kan kau dari neraka nih. Kan ceritanya kan kau dari neraka, udah keluar lah, udah bro, udah keluar lah, kita masuk neraka. Nah statusnya itu orang apa? Jadi suci. Lama-lama kabur lah dari sini aku. Masa baru datang sudah diajak diskusi. Jadi ngapain gue ajak ngopi dulu lah ya. Enggak, makanya memang niatnya di sini memang nonton debat orang Islam dengan Kristen, bukan menjadi pembicara utama. Enggak, memang enggak. Kan ini sini kan enggak ada, coba yang debat cuma kita, mereka tidur itu. Enggak dengar mereka ini. Cuma kita doang, serius. Makanya Bang ya, makanya aku tanya orang Kristen ya. Memang dulu seakan-akan itu walaupun saya dengarkan dari orang Islam sendiri, itu katanya orang Kristen itu kalau ditanya apakah pasti masuk surga, oh pasti. Ternyata setelah saya terjun langsung dunia diskusi ya, orang-orang Kristen itu saya tanya itu ujung-ujungnya gini, itu kalau yang itu bukan Kristen, itu yang Kristen yang gini-gini. Ternyata masih gimana ya, belum bisa menjawab pasti. Oke, yang pastinya aja ya sekarang. Benar, coba lah anggaplah nggak pasti. Sekarang yang Islam lah nih, yang pasti dulu aja. Jadi gimana lah pasti? Kepastiannya lo kan gua nggak pasti nih. Nah sekarang gimana di tempat lo, kepastiannya gimana? Apa yang pasti? Masuk neraka atau masuk surga? Ujung-ujungnya pasti masuk surga. Makanya kalau ditanya apakah umat Islam pasti masuk surga? Pasti. Walaupun mencuri berzina, oh pasti masuk surga. Berarti keselamatan itu artinya tentang lu keluar dari neraka kan? Bukan tentang masuk surga kan? Bukan. Berarti tentang lu keluar dari neraka kan? Yang soleh-soleh, yang baik-baik ya, itu langsung masuk surga. Memang lewat wilayah neraka, ibarat jalan tol tadi kan? Iya itu dia. Kenapa yang soleh pun masuk lewatin wilayah neraka? Apa? Itu sudah ketetapan Tuhan memang. Nggak ada perhitungan. Karena nggak ada perhitungan, hanya ketetapan aja gitu ya, nggak ada perhitungannya, nggak ada gitu, hanya oke. Ini bang, ini doang jalan satu-satunya ini, nggak, maksudnya cuma itu doang, soal jalan satu-satunya, memang nggak bisa loncat gitu. Atau di sini makanya kan ada urutannya kan. Pertama kita diciptakan kan, kemudian diturunkan di dunia, itu diuji ya. Semakin tingkat ke nabi itu semakin sulit ujian di dunia itu. Sampai dihujat ya, sampai diolok-olok. Sampai Nabi Muhammad itu pernah dilempar dengan kotoran, itu ujian juga. Kenapa kok langsung? Ya memang ceritanya gitu, memang manusia itu memang diciptakan nggak langsung ke surga di dunia dulu. Ujian apa Pak? Meninggal pun merasakan sakit yang sangat. Begini Bang. Izin, Pak, ujian apa Pak? Jadi baginda, punya istri banyak. Ujiannya apa Pak? Ini kok jadi aku semuanya ditanya ini. Iya, jangan. Lu konsepnya menarik. Lu menarik, dia suka menarik. Jadi begini, Bang. Begitu masuk aja menarik. Halo. Jadi kan begini, Bang. Jadi ketika itu kan vonis ya. Ketika kita di akhirat itu kan masa, kalau di kekristenan itu kan bilangnya hari penghakiman. Itu kan vonis ya. Totalitas sudah. Artinya sudah. Ketika kamu masuk neraka, ya sudah. Jadi ada abang tahu udah istilah kekal. Kan itu kan kekal, mereka kekal di situ sama dengan di surga. Jadi kalau istilah aku udah tahu ya, kalau gimana sih maksud Bapak tadi masuk neraka nanti bisa lagi ke seolah-olah dicuci gitu loh. Nah itu perspektifnya beda begitu Bang. Di dalam kekristenan itu, itu akhirat itu final. Jadi ketika kamu sudah jatuh, ya sudah sampai habis. Dan demikian di dalam surga akan menjadi. Makanya surat Maryam 71 kan ada terusannya itu kan. Kami angkat yang masih ada imannya itu. Di mana itu? Ada Pak. Kagak ada Pak. Nih. Ya, lu mau lihat ya Maryam 71 tuh, Bro. Nggak ada yang nggak masuk. Siapa masuk? Ya, masuk nih. Semua. Ini ya, gua tanpa tafsir. Jelas kan melewati itu loh. Dengar dulu. Gak apa-apa. Lu kan anggap ini kan melewati kan nggak masuk kan? Gak apa-apa. Gue ngerti kok. Yang di sini artinya lu nggak masuk. Gak apa-apa. Gue belum masuk ke perdebatan. Mendatangi ya bro ya. Oke. Sekarang ini, coba lu jelaskan ini. Kami akan menyelamatkan orang yang bertakwa. Kenapa ada kata membiarkan di dalam? Dan membiarkan orang-orang zalim di dalam.
artinya bro, ini artinya mereka tuh semua sudah di dalam. Yang takwa ditarik, yang zolim didiemin, dibiarkan. Artinya masuk pasti semuanya. Iya Pak. Itu kan jembatan Sirat kan setiap iman. Kalau gitu saya mendengarkan ceramah ya Ustaz tuh yang imannya bagus, yang soleh itu jembatannya semakin besar. Tapi kalau yang munafik itu jembatannya sampai yang paling kecil itu seperti sekecil pisau dipotong sampai 7 itu. Maaf aku potong. Ini bukan tentang Siratal Mustaqim, bukan. Ini sudah menyatakan bahwa dia sudah masuk gitu loh Bang. Paham enggak? Itu ayat itu yang dibacakan Bang Ade tadi itu sudah masuk gitu loh. Paham enggak di situ? Bukan tentang menyeberangi lagi. Kecuali gini. Tentang menyeberangin rambut belah 7 itu. Silakan Bang Ade. Iya, kecuali disebut gini, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa dan dan menjatuhkan orang-orang zalim ke dalam neraka, menjatuhkan. Nah itu benar-benar sama tuh, sama-sama di atas. Yang zalim nggak dimasukin, yang mukmin nggak dimasukin, yang zalim diturunin, dimasukin. Nah kalau ini nggak dibiarkan dan membiarkan orang-orang, kenapa kata membiarkan? Karena sudah di dalam. Ya memang sudah di dalam memang Bang. Ya kan sudah di dalam orang-orang munafik itu. Nah, yang zalim diangkat, menyelamatkan, tapi dari dalam juga. Masa yang zalim di dalam yang ini kan kalimat penghubung, Bro. Dan ini masa kondisi yang dihubungkan tuh berbeda. Ngerti gak lo? Nih, kami akan menyelamatkan orang-orang yang bertakwa, lo bilang di luar, kagak masuk. Tapi yang zalim lo bilang di dalam, lo enggak jalan pakai dan. Harusnya nggak pas. Kecuali gue bilang ini dijatuhkan orang-orang zalim ke dalam neraka. Nah itu sama-sama di atas tuh, sama-sama tuh di atas posisinya. Yang zalim, yang mukmin nggak dijatuhin, yang ini dijatuhin. Ini enggak, dibiarin di dalam. Artinya ini kedua ini orang di dalam benar-benar, Pak. Oke, coba baca ya. Selanjutnya kami akan menyelamatkan orang-orang pertama. Ya memang waktu di jembatan Sirat kan itu kan sudah wilayah masuk neraka kan, wilayah neraka kan itu kan, bukan masuk ya wilayah. Lah, jadi kalau selamat, ya itu ya termasuk diselamatkan oleh Allah memang. Benar. Tapi udah di dalam atau masih di luar? Di luar pun kan itu kan tetap wilayah neraka. Ya jadi orang-orang seluruh nabi-nabi kalau berhasil melewati jembatan di wilayah neraka itu, berarti itu diselamatkan. Berarti begini, maaf ya Bang Adi. Sudah masuk begini Pak. Berarti Bapak, begini Pak, maaf Pak. Berarti Bapak berpikiran dari ayat itu setelah di neraka pun kita akan dicobai untuk melintasi rambut di belah 7 itu. Begitukah? Bukan setelah. Itu kan tadi Bapak bilang Siratal Mustaqim di dalam neraka. Kalau setelah melewati jembatan Siratal Mustaqim. Wilayah neraka. Nah, jadi Pak gini Pak. Makanya tadi Abang tuh tidak jelas dengan pemahaman. Jadi Malaysia masuk ke Indonesia itu dia sudah melanggar. Jadi seperti itu namanya teritorial. Jadi ketika Abang sudah masuk ke situ, itu sudah whatever tentang ini tadi, nyebrang tadi, terserah dengan itu. Tapi ya, Abang kan sudah bilang itu dia sudah masuk ke dalam teritorial kan, neraka kan. Ya itu logika Anda ya, itu nggak saya pakai ya, logika saya itu. Abang yang bilang saya itu memakai logika Abang tadi. Logika saya beda. Coba. Ya, ini saya sudah bilang tadi kan. Kalau ibarat lewat jalan tol, ya walaupun jalan tolnya misalnya di Surabaya, walaupun kita nggak menginjak daratan Surabaya, tapi kan kita ke wilayah Surabaya kan, walaupun kita lewat di atas kan. Ya, betul kan? Misalnya jembatannya Surabaya terus sampai ke Madura gitu ya. Nah, waktu di Madura itu ibaratnya di surga. Di Surabaya udah selesai walaupun kita tetap naik jalan tol kan, walaupun kita nggak menginjak. Gini Pak, itu analogi tentang nyebrang. Sekarang kita tanya, nyebrang tadi kan Bapak bilang sudah di dalam kan, di dalam wilayah dalam. Ya, wilayah neraka kan. Iya kan? Wilayah neraka, oke. Terus? Wilayah neraka. Nah itulah yang masih mau saya kami kupas tuh masih itu. Jadi di dalam pemahaman Kristen jangan ngomong wilayah. Ketika orang sudah dilempar itu sudah konsisten di dalam situ sampai hangus, tidak ada penyucian
dibakar dulu baru suci, kayak apa namanya, laundry, dibersihkan masuk ke sini. Enggak, itu di dalam pemahaman. Kalau pemahaman Islam itu silakan Bapak bilang. Tapi kalau Bapak tadi kan sudah bilang, berarti kan benar kata Bang Adi tadi kan, semuanya itu harus masuk kan dalam ayat itu, harus menghampiri kan. Benar. Menghampirin. Nah. Betul, memang harus di dalam dulu. Makanya ada kata kami akan menyelamatkan. Makanya lu bilang tadi apa? Ujung-ujungnya surga. Nah, artinya apa? Ya lu bagian dari sini nih. Kami akan menyelamatkan. Bentar, ini saya tanya balik ya. Ujung-ujungnya, Pak, gini Pak, ujung-ujungnya kalian itu harus mampir ke situ. Iya, oke. Menurut Bang Ade di dalam gitu ya. Menurut Bang Laskar di dalam. Oke? Ya. Di dalam neraka gitu ya. Di dalam apa? Ya, kalau silakan dipahami gitu. Saya enggak. Oke kan? Makanya pemahaman itu yang harus kita selesaikan. Di dalam, jadi teritorial itu maksud Bapak itu kan silakan pahami kayak gitu. Bang Adi di dalam, Bang Laskar di dalam. Saya enggak, saya enggak di dalam, saya di wilayah. Kan sudah clear kan? Wilayah itu teritorial maksudnya, Pak. Makanya saya tanya balik ya. Bang Adi tadi. Pak, gini Pak. Teritorial itu artinya wilayah. Ketika Anda sudah masuk teritorial Indonesia, Anda itu orang Indonesia. Kalau bukan, kamu ditanya bisa. Demikian di dalam neraka. Kalau kamu sudah masuk teritorial neraka, kamu tuh sudah dihukum. Dan di dalam iman Kristen, kalau kamu sudah masuk teritorial neraka, itu abadi. Menurut Laskar ya, bukan dicuci, bukan dicuci. Oke, silakan pahami ayat itu seperti pemahaman Pak Laskar. Saya enggak saya pakai pemahaman itu. Itulah yang kita mau obrolkan dari tadi. Jangan kita ngobrol gebrang rambut. Nah, itu yang kita, karena pemahaman kami itu Pak, surga dan neraka itu hakikatnya adalah abadi. Mati sudah di situ. Hidup kekal di situ. Begitu loh Pak. Kalau kamu masuk neraka, mati sudah. Kalau kamu masuk surga, hidup kekal, bumi yang baru, Yerusalem baru. Gitu Pak. Pemahaman masalahnya, itu yang harus kita kupas. Kan? Nah, makanya itu perbedaan itulah. Nah, kalau di Kristen kan belum tentu pasti masuk surga kan? Enggak gini. Makanya gue bilang itulah ketidakjelasan kitab kamu. Kenapa? Bukan kita enggak, Bro. Ini bukan dengar. Bukan enggak dengar. Menurut pemahaman ulama. Jelas menurut siapa? Menurut pengalaman ini. Ini jelas kok. Bukan, dengar dulu Pak, dengar dulu ya. Ini lihat, Imam Ahmad mengatakan telah menceritakan Sulaiman Ibnu Hab dan menceritakan kepada Khalid Ibnu Sulaiman. Lihat, ini nama orang Arab semua nih. Yang mengatakan, lihat. Kami berselisih pendapat. Jadi ini perdebatan ini bukan perdebatan pertama kita. Jauh sebelum kita hidup, para ulama-ulama zaman waktu itu pun juga berdebat nih kayak kita. Berselisih pendapat tentang makna kata al-wurud mendatangi yang ada di dalam ayat ini. Sebagian dari kami mengatakan bahwa neraka jahanam tidak dimasuki oleh orang-orang mukmin. Itu kamu yang berpendapat itu kamu. Nah ini, sebagian yang lain mengatakan bahwa semua manusia memasukinya. Kemudian Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Itu pemahaman gua. Kemudian saya bersua dengan Jabir Ibnu Abdullah dan kutanyakan kepadanya masalah tersebut. Sesungguhnya kami berselisih pendapat tentang makna al-wurud. Apakah maknanya? Jabir menjawab semuanya mendatangi neraka. Dia pun nggak jelas. Dia pun nggak ngerti. Maksudnya minimal dari sini Pak. Maksudnya gini. Kita tuh nggak perlu berdebat, ulama pun udah berdebat. Sebenarnya semua pendapat itu benar. Kenapa? Semuanya masuk ke wilayah neraka. Mendatangi neraka maksudnya Surabaya itu kan kita datangi lewat jalan tol itu kan? Atau sudah termasuk wilayah Surabaya? Betul nggak? Kalau semua dua-duanya benar nggak mungkin. Dengar, nggak bisa dong. Kalau dua-duanya benar, dia itu nggak mungkin kami berselisih pendapat. Kalau sama dua-duanya benar, bagaimana sih lo? Ya memang ada sebagian pendapat memang. Kalau ada yang mengatakan bahwa yang munafik itu kekal di dalam neraka, orang Islam yang berbuat jahat itu kekal di dalam neraka. Tapi kalau yang pemahaman yang lain seperti saya ini, Ahlus Sunnah ini, lu lihat ini riwayatnya dari riwayat dari Ibnu Abbas. Lihat ya, berdebat dengan Nafi Al-Azraq. Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-wurud artinya masuk. Sedangkan Nafi berkata bukan. Lalu Ibnu Abbas membacakan, ini yang bilang kayak gue nih, ini Ibnu Abbas sepakat sama gue nih. Sesungguhnya kalian dan apa yang kalian sembah selain Allah adalah umpan jahanam. Kalian masuk dalamnya. Ini Al-Anbiya ayat 98. Itu dalilnya. Nah, Ibnu Abbas mengatakan, nanya, apakah mereka memasuki atau enggak? Dia nggak jawab. Ibnu Abbas langsung nanya lagi. Ibnu Abbas membacakan firman lagi. Ia berjalan di muka kaumnya di hari kiamat. Ini dia lagi berdebat nih, Nafi Al-Azraq nih. Lalu memasukkan neraka dalamnya. Hud 98.
Nah, nanya lagi kedua kali, Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Fir'aun mau masuk neraka? Nah, baru kesimpulan. Adapun aku dan kamu, maka lihat kita sama-sama akan memasukinya. Lalu ya kita tunggu, apakah kita bakal dikeluarkan darinya atau enggak. Nah itu menurut hematku, ini menurut Ibnu Abbas, menurut hematku Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka bila kamu tidak percaya. Nafi pun tertawa. Nah, lu ngerti gak menurut lu konsekuensi logis dari kata ini apa? Allah tidak akan mengeluarkan kamu. Artinya Ibnu Abbas dikeluarkan nggak? Ini buku siapa ini? Ibnu Katsir. Sebentar dulu. Nah, dari sini nanti gue tunjukin dari mana sumber gue. Tapi ini dulu. Kalau kata Ibnu Abbas ngomong gini, Allah udah dikatakan Fir'aun dulu. Lu Fir'aun tuh riwayat yang di atas. Ini kan Tuhan. Masa gue baca lagi nih, gue ulang lagi ya. Ibnu Abbas, ada namanya orang sahabat Nabi namanya Ibnu Abbas, berdebat dengan Nafi Al-Azraq. Ini dia kayak ketua partai nih. Nah, coba baca yang bawah. Ibnu Abbas mengatakan Fir'aun itu, kalau Fir'aun memang nggak dikeluarkan di neraka, nggak dikeluarkan tetap akan di dalamnya kalau Fir'aun. Iya. Tapi ini sekarang yang mau dia bahas tentang masuk tuh pasti masuk gitu loh. Kalau Fir'aun kekal kan? Iya, gue bilang ini tentang masuk atau nggak masuk. Ini yang lagi mau dibahas Ibnu Abbas tentang si masuk atau lewat doang. Nah ini Ibnu Abbas mengatakan bahwa al-wurud artinya masuk, Pak. Masuk, bukan cuma lewat, masuk. Get in, masuk ya. Sedangkan Nafi berkata, enggak. Ini orang Islam dulunya. Cuman si Nafi ini bukan sahabat, bukan dari golongan sahabat. Kalau Abbas masih golongan sahabat. Nah, Ibnu Abbas membacakan firman-Nya nih. Ini dia lagi berdalil nih. Berdebat kan. Sesungguhnya nih, dibacanya Al-Anbiya. Ya, lalu Ibnu Abbas mengatakan, apakah mereka memasukinya atau enggak? Enggak dijawab. Ditanya lagi, Ibnu Abbas baca firman lagi. Bacalah Hud 98. Oke? Ibnu Abbas mengatakan, bukankah Fir'aun memasuki neraka? Ini pertanyaan retoris, Pak. Makanya. Jadi gini, Pak. Ini bentuk pertanyaan retoris. Jadi Ibnu Abbas itu lagi mau bertanya bukan untuk mau dijawab, bukan. Dia lagi mau memenangkan argumen. Emang Pak Adi Ibnu Abbas? Apa? Emang Pak Adi Ibnu Abbas? Bukan kan? Itu kan kita memahami kalimat itu kan beda pemahaman kan. Kalau saya itu Fir'aun itu yang dalam konteks itu. Kalau Fir'aun memang di dalam neraka. Benar Pak gini loh, Ibnu Abbas ini bertanya itu ke si Azraq ini, Nafi Al-Azraq itu bukan untuk dijawab. Makanya dia nggak membiarkan si Nafi Al-Azraq itu menjawab, enggak, dia langsung menyimpulkan gitu loh. Dia bertanya cuman bukan untuk jawab. Karena dia yakin persis kalau Ibnu Abbas dan Nafi ini sepakat tentang hal itu. Jadi nggak perlu didebatin lagi. Nah, itulah jenis pertanyaan retoris. Dia nggak butuh jawaban. Yang dipermasalahkan sekarang ini, adapun aku dan kamu antara Ibnu Abbas dan Al-Azraq, maka kita sama-sama akan memasukinya. Masuk. Lalu kita tunggu. Apakah kita bakal dikeluarkan darinya atau enggak? Menurut hematku, nah lihat ya, Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka bila kamu nggak percaya. Dan Nafi pun tertawa. Oke? Konsekuensi logis dari kata ini apa? Ya, bila kamu tidak percaya. Coba. Nah. Itu kan juga banyak tafsiran itu kan? Nah, enggak, jadi gini, konsekuensi dari Allah tidak akan mengeluarkan kamu artinya berarti Allah akan mengeluarkan Ibnu Abbas. Kan gitu. Ya enggak? Benar enggak? Ya kan? Bila kamu tidak percaya itu loh, Pak. Iya nanti dulu. Iya, karena justru kayak gini, Allah tidak akan mengeluarkan kamu dari neraka bila kamu nggak percaya. Nah, Ibnu Abbas mengklaim dirinya percaya. Makanya dia yakin sekali kalau dia akan keluar. Kenapa dia bisa yakin sekali dia akan keluar? Karena dia bisa menjudge orang, Allah tidak mengeluarkan kamu. Karena dia tahu persis dia akan dikeluarkan Allah, gitu loh maksud saya. Artinya konsekuensi logis, baik Ibnu Abbas maupun Nafi Al-Azraq di dalam masuk itu. Tapi si Ibnu Abbas yakin Allah nggak keluarin lu, tapi kalau gue dikeluarin. Dari mana? Dari neraka. Itu. Makanya kalau lu ngomongin tentang 19 ayat 71 ini cuma ngelewat, itu dasar kamu lemah. Itu baru satu riwayat. Ada lagi riwayat yang kedua. Riwayat kedua ada, dan sorry gue juga heran ya, orang muslim itu suka yang pakai gorib. Yang dimana hadis nih, liatin hadis gorib nih. Dari atas nih. Lu tau nggak? Yang mendatangi neraka dalam keadaan padam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalian telah mendatanginya sedang neraka dalam keadaan padam. Nah itu tuh sering banget gue ketemu orang muslim. Oh kami masuk, cuman nerakanya padam, dingin. Nah ini gorib. Dari dikatanya gorib. Jadi ini banyak riwayatnya Pak. Nih ini serem banget nih Pak. Ini serem nih. Kalau lu baca sendiri lu serem. Nangis. Coba yang Ibnu Abbas tadi, coba yang bawah tadi, Fir'aun tadi.
Baik, ini. Adapun aku dan kamu, maka kita sama-sama, bukan sendiri-sendiri, sama-sama barengan, come together. Nah, gitu. Maka kita sama-sama akan memasukinya. Lalu kita nunggu nih bareng-bareng kita. Apakah kita bakal dikeluarkan darinya atau enggak? Ibnu Abbas yakin dia dikeluarin. Menurut hemat gue, lu nggak dikeluarin. Dia nggak ngomong aja kalau gue dikeluarin. Nggak ngomong memang, bener. Cuman kan kita punya logika. Kepala kita kan ada otak nih. Nah, otak kita kan kita kerjain kan pastinya. Nah, kalau Allah tidak akan mengeluarkan kamu, artinya pasti Allah mengeluarkan dia. Walaupun nggak ada teksnya. Bener nggak? Sekarang, lu cuma nunggu, lu dikeluarin atau enggak? Nah, itulah surga buat lu. Artinya surga itu tentang lu keluar neraka atau enggak? Yang aku lebih pelajari lagi itu yang maksud dari bila kamu tidak percaya itu loh. Maksudnya apa? Ya. Harus dipelajari lagi. Iya, bila kamu percaya, bila kamu tidak percaya, lu nggak dikeluarin. Tapi kalau lu percaya, lu akan dikeluarin. Artinya, nah itu ada kemungkinan kan? Kalau percaya dikeluarin. Makanya iya, artinya. Betul, bener. Gue nggak akan maksud gue gini. Bener, artinya lu masuk dulu dong. Sebentar, bener kok. Gue mengakuin. Artinya, lu masuk dulu dong. Iya kan? Gimana lu mau dikeluarin kalau lu nggak masuk? Bener nggak? Kan sudah saya bilang tadi, kalau lewat jalan tol. Berarti lu jangan ngomong jalan tol lagi kalau udah sepakat. Jangan, itu analogi yang salah. Lu bareng-bareng sama temen lu main ke sungai, nah, tergantung lu diselamatin dari sungai atau enggak. Masuk tetap. Itu analogi yang pas, bukan jalan tol. Analogi jalan tol hancur, buyar. Kita kan nafsir ayat itu bukan cuma 2 ayat tadi, Bang. Orang tafsir masa lu tafsiran ditafsir lagi, Pak. Ya, jadi waktu mendatang itu lewat jembatan Shirathul Mustaqim itu, ibarat jalan tol. Kalau gue minder sama lu kok bisa menafsir tafsiran gitu loh. Gue nggak bisa gitu. Heran gue. Minder gue. Gue mirip. Mereka tidak salah mengatakan masuk, karena kalau kita lewat jalan tol itu sudah masuk ke wilayah Surabaya, tetap masuk juga. Betul nggak? Terus kalau keluarnya gimana? Oke, kalau lu ngomong kayak gitu, lu mau ngertiin itu, lu mau ngertiin tentang jalan tol. Oke, sekarang lu jelaskan dulu. Kalau tentang jalan tol, lu jelaskan dulu analogi jalan tol dengan kata membiarkan. Membiarkan apa? Gue pengen tahu di analogi jalan tol itu kata membiarkan itu gimana? Membiarkan bagaimana? Nah, gini, kan sudah saya bilang tadi. Saya mendengarkan Ustadz ceramah itu. Itu kalau orang munafik itu, orang Islam munafik, itu dapat jembatan siratnya itu kecilnya itu katanya Ustadz itu sampai di belah 7 itu pisau itu. Makanya itu mungkin semeter dia jatuh itu ke dalam neraka. Ya, tapi kalau kelas Nabi, orang-orang soleh itu besarnya mungkin lebih dari jalan tol tersebut. Makanya itu tinggal lurus saja kalau nyampe ke surga, melewati wilayah neraka itu. Kalau yang membiarkan itu membiarkan jatuh ke dalam neraka itu dibiarkan dulu. Dibiarkan apa? Kalau nggak jalan tol, jalan neraka di jalan tol, gue pengen tahu kata di jalan tol itu, lu mengartikan membiarkan itu, lu asosiasikan kemana? Lu mau paralelin kemana nih? Kalau lagi mobil sama jalan tol, membiarkan apa? Yang dibiarkan itu yang jatuh dari jalan tol itu loh, yang jatuh dari jembatan Shirathul Mustaqim itu dibiarkan, kan masuk ke dalam neraka kan gini kan? Di bawah jembatan Sirat itu bawahnya itu neraka. Nah iya, yang jatuh di jembatan itu bukan dibiarkan, Pak. Itu dijatuhin. Astaga naga Tuhan. Pak, kalau dari jalan tol jatuh itu ke bawah, itu bukan dibiarkan, tapi dijatuhin. Lu ngerti nggak? Lu pakai analogi kan? Nah, gimana sih? Kalau lu analogi jalan tol, lu menggunakan analogi jalan tol, mobil itu bukan jatuh, itu bukan dibiarkan, tapi dijatuhin. Kalau dibiarkan tuh sudah di bawah, dia dibiarin, nggak dikasih tim penyelamat, enggak. Itu artinya dibiarin, berarti itu udah di bawah. Kalau jatuh namanya dijatuhin, bukan dibiarin. Ya iya, makanya itu ya. Ini jangan pakai analogi itu. Makanya jangan pakai analogi itu yang benar. Lu ke sungai jatuh, lu main tuh sama anak gua bocah, lu sama temen lu, main lah. Buat ada yang jatuh, ada yang kelelep, ada yang kelelep di dua-duanya. Nah, lu diselamatin karena itu, karena lu pikir anaknya, yang lainnya kagak. Pola pikir Bang Adi itu harus dirubah dulu. Jangan berpikir itu ya. Yang ayat yang ke-72 itu, jangan pikir itu masuk neraka dulu, ke dalam neraka bukan. Makanya itu dalam posisi masih di jembatan itu kan. Kemudian yang jatuh dibiarkan. Oke, ini sekarang. Oke. Jadi membiarkan orang-orang jolim di dalamnya itu bagaimana? Kita lu jangan masuk itu neraka ya.
Lu jangan bilang itu neraka dulu ya. Lalu dibiarkan di mana? Dibiarkan di mana coba? Kalau di analogi jalan tol. Lo analogi jalan tol dibiarkan di dalam apa? Coba. Di dalam ya di bawah jembatan itu. Loh, itu namanya dijatuhin. Kan itu kan jalan tol tuh. Lah, orang yang nggak zolim dijoglokin, mobilnya jatuh ke jurang. Kira-kira naik motor jatuh nggak ke dalam? Ayo. Apa? Gimana? Misalnya jembatannya sempit ya, mungkin ukuran cuma satu roda itu ya. Kalau tergelincir ke bawah, kan semakin jembatannya semakin sempit itu kan kalau naik motor nyebrang kan itu semakin resiko jatuh ya kan? Betul nggak? Misalnya jembatan lebarnya seberapa senti itu? Selebarnya roda itulah. Roda motor. Itu. Kita nyebrang misalnya, kalau tergelincir, jatuh nggak kan? Jatuhnya ke bawah kan? Betul nggak? Ke bawah. Iya. Nah, itu dibiarkan itu dibiarkan atau dijatuhkan? Loh, jatuh sendiri. Jatuh sendiri, berarti bukan dibiarkan. Ini loh, dibiarkan di dalamnya, coy. Bukan lu kan ini di dalam, berarti memang sudah di dalam. Nah, memang kalau jatuh di mana? Kalau lewat itu ya, lewat jembatan Shiratul Mustaqim. Kalau jatuh dari atas ke bawah. Kalau di dalamnya itu sudah di dalam. Di bawah. Nah, udah di bawah. Dalam, kan? Ini bro, ini udah nggak ada proses dari atas ke bawah lagi. Dia sudah di dalam. Berarti sudah di dalam. Memang di dalam. Terus udah di dalam, dibiarin. Didadahin. Dibiarin dada. Gitu loh. Kalau lu dari atas ke bawah, itu bukan dibiarin. Dijatuhin. Otomatis nggak jatuh. Kalau jatuh berarti dibiarkan ke dalam, bukan di dalam, ke dalam. Berarti kalau dari satu tempat ke tempat lain, dari atas ke bawah. Makanya kalau lewat jembatan ya, kalau tergelincir jatuhnya otomatis kan? Jatuhnya dari atas ke bawah, bukan di bawah gua. Gua bukan di bawah, tapi gua dari atas ke bawah. Itu artinya ke bawah, bukan di bawah. Di bawah sama ke bawah beda, Pak. Nih, ya di dalam sama ke dalam berbeda. Bukan. Sama-sama di bawah kan? Sama-sama di bawah, tapi prosesnya kalau ke bawah itu ada proses. Kalau di bawah, dia udah di bawah. Memang di bawah, bukan dari atas. Dia sudah di bawah. Kita ngomongin nanti kode. Ya iya, di dalamnya ya, di dalam neraka. Di dalam sama ke dalam. Di dalam sama ke dalam. Sama atau beda? Gue pengen tahu dulu itu. Di dalam sama ke dalam. Aja. Di dalam aja udah masuk akal itu. Bukan masuk akal dulu. Gue pengen lihat bener nggak nih kata-kata lu. Kalau arti kata di dalam sama ke dalam sama? Udah bukan kita nggak usah bicara ke lah, di dalamnya aja lah. Itu udah saudara. Justru gini, kalau pakai penalaran lu, ini dua orang ini di atas belum masuk, tapi yang zolim dimasukin, yang lain-lainnya kagak dimasukin. Nah kalau pakai cara analogi jalan tol lu, sebenarnya ini bukan kata di dalam yang pas, tapi ke dalam, ke bawah, bukan di bawah, ke bawah, karena kan dia dari atas jalan tol, jembatan, kan gitu. Silakan banget kami ke dalam lah, aku di dalam nggak apa lah, aku di dalam tetap masuk itu. Oke teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak diskusi yang menarik ini dan saya percaya teman-teman sudah mendapatkan informasi. Dan jika bersedia teman-teman boleh menulis di kolom komentar apa yang teman-teman dapatkan sehingga kita dapat berbagi satu dengan yang lain. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita harus belajar bagaimana orang-orang ini memberikan argumen hanya modal PD tetapi tidak memberikan jawaban yang begitu luar biasa terkait agamanya. Kalau kita bisa melihat runtuhnya paham seseorang ketika dia beragama tapi tidak mau mengkritisi, tidak mempertanyakan, tidak mencari literatur-literatur yang bertanggung jawab, yang kredibel untuk mendukung apa yang ia yakini. Sehingga ketika ada banyak orang yang mungkin kritis, maka ketika diberitahu maka mereka akan kaget-kaget nih. Kaget mereka. Kenapa kaget? Karena mereka baru mendapatkan informasi yang tidak pernah mereka pahami. Jadi apa yang didiskusikan ini merupakan fakta menarik untuk menunjukkan bahwa ada banyak orang yang begitu cepat datang, cepat merespon, tetapi tidak mau, bahkan tidak memperoleh informasi, pengajaran, literatur yang begitu bertanggung jawab untuk meyakini segala sesuatu. Semoga teman-teman dicerdaskan dan diberikan kesempatan untuk mencari tahu apa yang teman-teman yakini, bertanya kepada orang yang tepat, mencari literatur yang tepat. Semoga kita dicerdaskan. Nah, firman Tuhan benar-benar memberikan kita sebuah pekerjaan luar biasa. Firman Tuhan memberi kita ruang untuk mempertanggungjawabkan iman kita kepada setiap orang. Artinya, kita diberi ruang
sebelum kita mempertanggungjawabkan iman itu, kita harus mencari tahu dengan teliti, mempertanyakan tidak apa-apa, belajar seluas mungkin sehingga kita memahami, dan ketika ada orang yang menanyakan tentang keimanan kita dapat mempertanggungjawabkannya dengan baik. Dan saya percaya kekristenan itu berdiri di atas sejarah yang kokoh, tafsiran-tafsiran yang kokoh, literatur-literatur yang kokoh. Karena sudah kita lihat selama ini ada banyak mereka mencoba untuk menyalahpahami, semua dapat dibantah dengan baik dan elegan. Nah, sampai di sini video saya teman-teman. Pertanggungjawabkan imanmu, terus ikuti karena kasih Kristus selalu memberkati kita kapan saja. Bye-bye.